Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Sistem Informasi Perizinan, Pelayanan dan Penanaman Modal. Dan hari ini kita berkesempatan untuk melihat simulasi pembuatan nomor induk berusaha di salah satu layanan inovasi dari DPMP TSP. Nah, layanan inovasi ini adalah drive-thru Sakedap. Apa sih itu drive-thru Sakedap dan apa sih sebenarnya NIB? Kenapa sih NIB ini penting sekali untuk masyarakat yang ingin menyelenggarakan usahanya? Baik itu usaha resiko besar maupun resiko kecil. Kita simak yuk simulasinya. Permisi, selamat siang Teh. Aku mau nanya di sini bisa buat NIB? Iya, bisa Teh. Mau buat NIB tetehnya? Iya bener banget nih Teh. Jadi aku baru banget buka usaha dan pengen nih buat NIB di sini, dan katanya kemarin aku udah dengar tentang Sakedap ini sendiri dan kalian bisa drive-thru nih Teh. Untuk tata cara dan kebutuhan data-datanya apa aja tuh Teh? Kalau tetehnya mau buat NIB untuk diri sendiri atau untuk badan usaha? Untuk diri saya sendiri. Boleh berarti bisa langsung di sini ya Teh ya. NIB-nya bisa jadi 5 menit aja, cukup pakai KTP sama nomor telepon aja. Oke, jadi cukup menyertakan KTP dan nomor telepon aja nih ya Teh. Oke. Saya daftarin ya Teh. Teh, ini NIB-nya udah jadi, ditunggu sebentar ya, saya print dulu. Kalian lagi ngapain? Kita lagi mau buat NIB. Di sini? Iya. Iya, aku juga mau buat NIB, tapi aku mau langsung ke sana. Nggak usah. Kenapa? Karena buat NIB sekarang udah bisa langsung di sini. Oh iya, jadi nggak perlu ke sana lagi. Nggak perlu dong. Jadi aku langsung bawa motor ke sini aja nih, nggak perlu turun lagi. Benar banget. Dan nggak usah parkir juga. Oh, kalau gitu aku mau buat di sini juga deh. Oke. Makasih ya informasinya. Sama-sama. Katanya NIB-nya udah beres ya, Kak? Cepet banget. Terima kasih banyak ya Teh. Perkenalkan, nama saya Nur Haji Habibu dari Administrasi Pemerintahan Angkatan 22 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari Sakedap. Manfaat Sakedap bagi pemerintahan Kota Bandung yang pertama, meningkatkan kolaborasi dan sinergitas antara perangkat daerah atau unit kerja. Yang kedua, meningkatkan pelayanan kemudahan berusaha dan iklim investasi. Manfaat Sakedap bagi masyarakat atau pelaku usaha, yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan prima dalam fasilitas perizinan berusaha bagi masyarakat atau pelaku usaha yang semakin mudah dan dekat. Yang kedua, mendukung program pemulihan ekonomi khususnya bagi pelaku usaha mikro. Dan yang ketiga, alternatif kemudahan pelayanan perizinan berusaha selain melalui online, tatap muka, call center, dan asistensi virtual, terutama pada kondisi pandemi COVID. Berikut ada alur pembuatan dari NIB melalui Sakedap yang ada di bawah tadi nih. Yang pertama, itu ada proses pembuatannya. Ada syarat proses pelayanan Sakedap dalam membuat NIB. Yang pertama itu ada pemohon, merupakan pelaku usaha perseorangan dengan klasifikasi usaha resiko rendah dari kelompok usaha mikro. Yang kedua, pelaku usaha harus sudah memiliki akun di OSS SRBA. Lalu selanjutnya ada SOP dalam membuat NIB. Yang pertama itu ada petugas menerima akun pelaku usaha. Yang kedua, petugas membantu pelaku usaha untuk melakukan login di OSS. Yang ketiga, petugas mengisi data-data pelaku usaha. Yang keempat, petugas memverifikasi data pelaku usaha. Dan yang terakhir, petugas membantu mencetak NIB. Dan setelah itu, NIB yang tertera sudah akan siap digunakan. Halo wargi Bandung, sebelumnya sudah dijelaskan nih mengenai manfaat dan alur pembuatan NIB melalui Sakedap. Betul nih, kita sebagai masyarakat di Kota Bandung, terkhususnya kalian pelaku usaha mikro, jangan lupa untuk memanfaatkan fasilitas Sakedap terkhususnya dalam pembuatan NIB. Dengan pelayanan yang cepat, mudah, dan dapat dilakukan dimanapun, DPMP TSP Kota Bandung siap melayani Anda kapanpun dan dimanapun. Jangan lupa daftarkan usaha kalian ya wargi Bandung. Di sini saya akan menjelaskan manfaat serta fungsi dari membuat NIB. Yang pertama sebagai dokumen legalitas, dan yang kedua proses perizinan
usaha yang lebih cepat dan mudah. Yang ketiga, mendapat perlindungan dan kepastian. Yang keempat, mempermudah memperoleh investasi dan peminjaman. Yang kelima, usaha terlihat lebih kredibel. Dan yang keenam, mendapat dampingan usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Sintawara Putri, mahasiswa Administrasi Pemerintahan 2022. Di sini saya bersama Pak Diki sebagai Ketua Tim Penyelenggara Pelayanan Penanaman Modal. Mungkin boleh perkenalan dulu Pak Diki? Boleh. Perkenalkan, saya Diki Suryalora. Saya selaku Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal di DPM PTSP Kota Bandung. Oke, di sini kami sebagai mahasiswa mendapatkan tugas Bapak mengenai pembuatan NIB menggunakan sakedap. Mungkin di sini kami ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana sih Pak penerapan pembuatan NIB melalui sakedap Bapak? Ya, jadi sakedap ini merupakan inovasi dari DPM PTSP Kota Bandung yang memang menurut PP 6 itu diamanatkan bahwa apabila tidak bisa terselenggaranya pelayanan, maka penyelenggara pelayanan itu boleh melakukan yang disebut namanya pelayanan bergerak gitu. Nah, kita ini sakedap itu merupakan salah satu pelaksanaan dari amanat peraturan pemerintah itu, bahwa kami melakukan pelayanan keliling atau jemput bola langsung ke masyarakat. Kalau untuk pembuatan NIB itu sendiri itu Pak, apa sih Pak keuntungan untuk mendorong usaha mikro kecil untuk mendaftar NIB gitu Pak? Ya, jadi NIB ini merupakan legalitas usaha ya, legalitas usaha dari para pelaku usaha. Kalau dulu kita mengenal namanya SIUP, TDP, nah sekarang itu yang legalitas berusaha itu ya melalui NIB, dan melalui sakedap ini pelaku usaha khususnya mikro dengan kategori kegiatan usaha resiko rendah itu dapat kita proses dan kita terbitkan secara langsung. Kalau untuk keuntungannya sendiri Pak untuk pembuatan NIB? Keuntungannya dengan memiliki NIB, pelaku usaha tersebut artinya sudah legal berusaha. Satu. Kedua, NIB itu merupakan langkah awal untuk proses perizinan selanjutnya, atau yang di dalam sistem OSS itu disebut dengan PB Unku. Misal dia mau membuat kaitan dengan izin edar makanan, lalu dia mau membuat dengan proses sertifikasi halal, SNI, dan juga HAKI. Mungkin dari beberapa keuntungan tersebut bisa mendorong ya Pak usaha-usaha mikro kecil luar untuk bisa mendaftar NIB di Mall Pelayanan Publik Kota Bandung ya Pak. Betul, jadi kita memang selalu menghimbau masyarakat. Dalam hal ini kita bekerja sama dengan dari tingkat kecamatan dan kelompok-kelompok lainnya yang mengayomi dari pelaku UMKM itu, agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas layanan sakedap. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana pemerintah Kota Bandung untuk mengatasi potensi permasalahan teknis yang mungkin bisa muncul dalam penggunaan sakedap untuk pendaftaran NIB? Pemerintah Kota Bandung ya, jadi untuk permasalahan secara teknis, kalau dari layanan NIB itu biasanya itu kaitan dengan langsung dari sistem yang dikelola oleh pemerintah pusat. Nah, sementara kalau dari kita sih kaitan prasarana pendukung maupun teknis dari SDM-nya itu tidak pernah ada permasalahan. Kalaupun ada permasalahan teknis, biasanya itu dari sistem perizinannya langsung dari pusat. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sakedap meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pendaftaran NIB di Kota Bandung? Oke, jadi sakedap semua layanan di DPM PTSP itu sifatnya gratis, ya. Ada biaya? Tidak ada biaya. Semua layanan yang dilakukan di DPM PTSP itu gratis, kecuali hal-hal yang sudah masuk ke teknis, yang tadi saya bilang PB Unku itu. Nah, kalau dari kita sendiri sih transparansinya sangat transparan, karena kita
para petugas itu di lapangan itu prosesnya sejak awal itu sudah sangat amat mudah. Masyarakat pelaku usaha itu hanya cukup membawa KTP, lalu membawa handphone yang sudah tersangkut atau sudah memiliki WhatsApp maupun email sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran akun dari OSS. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya bisa dilanjut dengan saya Nita Dita. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait keaslian. Bagaimana cara memverifikasi keaslian terkait NIB? Ya, jadi untuk memverifikasi terkait keaslian NIB itu, di NIB itu kan sekarang sudah bentuknya tanda tangan digital dan berbentuk barcode. Nah, barcode-nya itu nanti ada petugas khusus dari bagian pengawasan yang memiliki kewenangannya untuk memverifikasi. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa saja kebijakan atau intensif tambahan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bandung untuk mendorong perusahaan menggunakan Sakedap dan mendaftar NIB? Kalau Sakedap itu layanannya diperuntukkan hanya untuk perorangan dengan risiko kegiatan usaha kategori rendah, jadi tidak diperuntukkan untuk perusahaan. Baik. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana Sakedap memfasilitasi kerjasama antara sektor swasta dan pemerintah dalam mengembangkan ekosistem bisnis di Kota Bandung? Ya, jadi Sakedap ini tadi saya ulangi lagi, Sakedap hanya melayani pelaku usaha perorangan dengan risiko rendah. Namun kalau untuk kerjasama itu juga Sakedap tidak melayani, namun nanti dari hasil di lapangan biasanya kami akan melaporkan apabila memang ada potensi pelaku usaha UMKM yang dapat dikembangkan melalui sistem kemitraan sesuai dengan OSS setelah pelaku usaha tersebut memenuhi persyaratan dari LKPM. Nanti dia akan disandingkan itu atas dasar usulan dari tim yang berbeda lagi. Saya mau bertanya, bagaimana pemerintah Kota Bandung berkolaborasi dengan lembaga terkait untuk memastikan keberlanjutan dan perbaikan terus-menerus dari Sakedap? Ya, jadi Sakedap ini kan program atau kegiatan dari DPM PTSP ya. Jadi kami Sakedap ini juga merupakan salah satu yang berpengaruh dalam pemulihan ekonomi nasional, kegiatan pemulihan ekonomi nasional khususnya di Kota Bandung, di mana ya kita ketahui bahwa kekuatan ekonomi kita secara makro itu adalah kekuatan dari UMKM. Kaitan dengan kolaborasi kerjasama tim Sakedap untuk tahun ini mengembangkan kerjasamanya dengan pihak Kemenak Kota Bandung. Kalau sebelum di tahun sebelumnya itu kami hanya bekerja sama atau berkolaborasi dengan pihak permodalan atau perbankan. Pada tahun ini kami bekerja sama selain dengan dinas atau OPD terkait, kami juga bekerja sama dengan Kemenak Kota Bandung atau dalam hal ini Kakanwil Kemenak kaitan dengan penerbitan sertifikasi halal secara gratis pula. Terus pertanyaan kedua, sejauh mana Sakedap dapat meminimalkan birokrasi dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk mendapatkan NIB? Ya, jadi kalau sebelumnya masyarakat itu misalnya ingin membuat NIB itu harus datang ke lokasi pelayanan kami yang berada di Jalan Cianjur atau di Sumarekon, itu mereka dengan adanya layanan Sakedap itu sudah memangkas waktu. Satu. Kedua, dengan layanan Sakedap juga mereka itu izinnya itu bisa terbit 5 sampai dengan 10 menit. Jadi cukup sangat cepat gitu, dan persyaratannya juga hanya cukup membawa KTP dan handphone yang sudah memiliki WhatsApp dan email. Terus bagaimana Sakedap meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pendaftaran NIB di Kota Bandung?
Ya, jadi ya kalau transparansi sangat transparan karena kita di situ pelayanannya sifatnya terbuka. Kita hanya meminta masyarakat untuk mendaftar secara online. Kita siapkan barcode, lalu mereka mengisi data. Ketika di meja pelayanan pada saat proses verifikasi wawancara, itu mereka hanya cukup menyiapkan handphonenya untuk kami kirimkan nomor kode autentifikasi. Jadi tidak ada yang sifatnya pembayaran karena semuanya sifatnya gratis. Ya baiknya sekarang ada pertanyaan dari saya. Apakah ada langkah inisiatif khusus dari DPM PTSP untuk mendukung UKM atau usaha kecil dan menengah dalam menggunakan Sakedap dan mendaftar NIB di Kota Bandung, Pak? Iya, jadi sangat Pak ya. Kami itu Sakedap itu tidak hanya keliling berdasarkan jadwal, tapi juga kami melayani permintaan dari kelompok-kelompok UMKM. Kayak sekitar 2 minggu lalu itu kami melakukan pelayanan di Kampung Bebas Rentenir di Kelurahan Pasanggerahan. Nah, di situ kami bekerjasama dengan juga ada dari pihak Dinas KUKM yang mendorong dari sisi permodalannya dan pelatihannya. Kami di situ dari bagian legalitas maupun dari perizinannya. Selanjutnya untuk kendala apa aja sih yang sering ditemukan dalam pembuatan NIB dan bagaimana untuk mengatasi permasalahan yang sering ditemui saat pembuatan NIB itu, Pak? Ya, jadi kalau permasalahannya itu dalam pembuatan NIB itu melalui Sakedap tidak ada permasalahan yang dihadapi secara sarana dan prasarana. Permasalahan yang kita hadapi biasanya itu kaitan dengan sistem dari OSS itu sendiri, karena OSS ini merupakan sistem yang dimiliki oleh pemerintah pusat atau BKPM, Kementerian Investasi. Jadi ketika terjadi kendala sistem, kami akan melaporkan ke pusat untuk dapat segera diatasi. Oke Pak, buat pertanyaan selanjutnya mau nanya bagaimana pemerintahan Kota Bandung mengkomunikasikan manfaat dan prosedur penggunaan Sakedap kepada pelaku bisnis di wilayahnya. Ya, jadi Sakedap dalam hal ini kaitan dengan publikasi itu melakukan melalui jejaring sosial media baik yang dimiliki DPM PTSP sendiri, melalui IG, melalui Twitter, dan bahkan kita ada siaran iklan di billboard. Selain itu juga promosi yang atau publikasi itu tidak hanya melalui kita tapi juga melalui Info Bandung, juga ada di beberapa media baik lokal maupun yang sifatnya itu bisa menjangkau lebih luas lagi. Oke, untuk pertanyaan terakhir Pak, apakah ada rencana untuk mengintegrasikan Sakedap dengan platform digital lainnya untuk meningkatkan keterhubungan ekosistem bisnis di Kota Bandung? Ya, jadi kalau untuk kaitan penghubungan dengan platform itu kami dari tim Sakedap sih mendukung, tapi nanti untuk pelaksanaannya itu nanti ada bagiannya lagi dari DPM PTSP. Namun sejauh ini Sakedap itu apabila memang ada masyarakat yang secara urgent membutuhkan layanan yang di luar layanan Sakedap khususnya, tapi kami peruntukan untuk perorangan, misalnya yang bersangkutan mau melanjutkan membuat PB Unku. Nah itu kalau memang pada saat di lokasi itu kami anggap ini merupakan potensial dan akan kami promosikan selanjutnya ke bidang yang lebih berwenang, itu akan kami bantu dulu untuk proses PB Unkunya. Baik Bapak, mungkin cukup sekian ya Bapak untuk wawancara dan penjelasan mengenai pembuatan NIB melalui Sakedap. Mungkin untuk penutupan ada kata-kata atau
dukungan khusus untuk mahasiswa di administrasi pemerintahan Unpad, Pak. Baik, terima kasih atas kunjungannya dari mahasiswa administrasi pemerintahan Universitas Padjadjaran. Kami dari tim penyelenggaraan pelayanan penanaman modal DPM PTSP Kota Bandung mengajak seluruh mahasiswa untuk sama-sama membantu pemerintah dalam hal mensosialisasikan pentingnya memiliki legalitas usaha, khususnya bagi para pelaku usaha mikro kecil di Kota Bandung. Kami pun membuka peluang apabila memang kerjasama, misalnya dari pihak Universitas Padjadjaran yang ingin dilatih kaitan dengan pengabdian ke masyarakat, khususnya di bidang penerbitan izin usaha. Mungkin demikian aja, Mbak. Oke, terima kasih banyak Pak Vicky dan pihak DPM PTSP maupun pihak pelayanan penanaman modal. Semoga video ini bisa menjadi bahan pembelajaran untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa administrasi pemerintahan Unpad. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu dia tadi salah satu simulasi dari pembuatan NIB di pelayanan Sakedap. Nah, teman-teman jadi udah pada tahu ya apa sih sebenarnya Sakedap dan apa hubungannya dengan percepatan pelayanan perizinan guna mendukung peningkatan investasi di Kota Bandung. Tadi juga kita sempat ngobrol-ngobrol dengan salah satu pegawai ataupun ini tuh boleh dilanjutin atau di-cut? Oke, kita juga sudah ngobrol dengan Ketua Tim Penyelenggara Penanaman Modal DPM PTSP Kota Bandung untuk melihat bagaimana Sakedap ini dapat mendukung kinerja pelayanan untuk melayani masyarakat, membuat nomor izin berusaha, dan bahkan bisa sampai sistem jemput bola. Nah, sekian video simulasi dan wawancara. Semoga mendapatkan insight yang baru untuk teman-teman bagaimana kita harus bisa mendukung dan berinovasi terhadap pelayanan yang disediakan untuk masyarakat. Nah, untuk materi-materi selanjutnya, teman-teman jangan lupa lihat video-video lainnya di mata kuliah Sistem Informasi Pelayanan dan Perizinan. Sistem Informasi Pelayanan Perizinan. Ulangi ya. Teman-teman bisa lihat semua video lainnya di mata kuliah Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.